Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Ya, oke. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa seperti biasa. Hari ini siapa yang mau pimpin doa? Ayo, silakan. Nia, ya, silakan Nia. Ayo Nia. Teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, doa selesai. Oke. Terima kasih Nia sudah memimpin teman-teman berdoa. Nah, sekarang saya mengecek dulu semua pakai masker. Saya pakai masker ya. Semua pakai pakaian sekolah. Oke, rapi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat seperti biasa, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kalian sudah tahu kira-kira apa fungsi dan manfaat dari kesepakatan kelas kan? Ya, nah sekarang kira-kira kalian ingin kelas yang seperti apa nantinya untuk pembelajaran kita hari ini? Kalian ingin yang kalian harapkan kelas kita di pembelajaran hari ini seperti apa? Yang pertama tadi apa? Kelas yang bagaimana? Kelas yang aman. Oke. Yang berikut yang kedua, ya, menyalakan kamera ya. Ya, betul sekali Farlan. Mikrofon saat ada yang Oh iya, unmute mikrofon saat tidak berbicara, begitu saja ya. Bagaimana? Kalimatnya jadi ya, berhati-hati dalam bertutur kata, artinya tidak berkata kasar, begitu ya. Maksudnya sopan, berarti kira-kira kalimatnya jadi apa ya? Bertutur kata, tutur kata yang baik, bertutur kata baik, kemudian sopan dan tidak menggunakan kata-kata kasar atau tidak bagaimana? Tidak kasar, tidak bertutur kata yang baik, sopan dan tidak tidak berkata kasar. Oke. Ada lagi yang sudah 4 berdoa, menyalakan kamera, menyalakan mikrofon saat tidak berbicara, menyalakan mikrofon saat mematikan ya, gitu ya. Bertutur kata yang baik, sopan dan tidak berkata kasar. Ada lagi yang lain? Jadi ada 5 hal yang menjadi kesepakatan kelas bersama-sama. Sepakat ini? Ya. Oke, sepakat. Oke. Sekarang saya akan share kepada adik-adik semua sebuah gambar. Coba kalian perhatikan. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oke, ini ada yang kenal ini gambar apa? Ini adalah keluarga Gen Halilintar. Kira-kira setelah kalian melihat foto keluarga ini, apakah ada kemiripan antara masing-masing anggota keluarga ini? Ada ya. Sekali lagi saya ingatkan, tolong jangan matikan kamera. Ada kemiripan? Ya. Nah, kenapa sampai mirip? Karena terlahir dari rahim yang sama. Ya, karena terlahir dari rahim yang sama. Siapa tadi? Karena terlahir dari rahim yang sama, artinya mereka memiliki garis keturunan yang sama, saudara. Artinya sifat yang ada di orang tua itu diturunkan ke anaknya. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nantinya kita akan mempelajari bagaimana atau apa saja jenis-jenis pembelahan sel dan bagaimana tahap-tahap pembelahan sel. Iya, sekarang sebelum adik-adik melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, sekarang silakan kalian hentikan dulu apa yang sedang kalian lakukan. Saya akan putarkan. Silakan kalian ikuti instruksi atau perintah yang akan saya sampaikan tanpa suara, tanpa dijeda. Pokoknya dirasakan apa yang diikuti apa yang saya sampaikan. Ya, silakan rilekskan tubuh, ambil posisi yang nyaman sambil menutup mata. Silakan ditutup matanya semuanya. Ya,
ditutup mata, diambil posisi yang nyaman. Ya, lepaskan semua beban yang ada di pikiran dan yang ada di pundak kalian sekarang. Sambil menutup mata, sekarang tarik nafas dalam-dalam. Dalam hitungan kelima, silakan tarik nafasnya 1, 2, 3, 4. Dirasakan nafasnya, kemudian dilepas secara perlahan-lahan. Diulangi lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Ya, buang secara perlahan-lahan. Lepaskan semua beban yang ada di pikiran, beban yang ada di pundak, semua keluh kesah, semua masalah dikempaskan bersama dengan nafas yang kita buang secara perlahan-lahan, sambil merasakan dan mengamati serta meresapi bagaimana keadaan di sekitar kita. Bertepatan hari ini adalah hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana momen kita untuk mengingat perjuangan para pahlawan yang dengan susah payah merebut kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Sekali lagi, ditarik nafas lagi secara perlahan dan dibuang secara perlahan. Dirasakan bagaimana pergerakan nafas kita mulai dari perut sampai dikeluarkan lagi. Sekali lagi, diulangi lagi dalam hitungan kelima, maka kita buang secara bersama-sama. Tutup mata, dirasakan. 1, 2, 3, 4, 5, dilepaskan. Sekali lagi yang terakhir. Dalam hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas lagi, dirasakan, diresapi, dilepaskan semua beban, dan buat diri kita lebih fokus dan lebih semangat lagi. Oke, silahkan dibuka matanya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan itu namanya teknik stop ya. Nah, sekarang silakan kita akan melanjutkan aktivitas kembali. Sebelum kalian bekerja dalam kelompok, saya akan menampilkan video. Silakan kalian perhatikan video yang saya tampilkan. Nantinya ini akan menjadi acuan kalian dalam pengerjaan LKM nanti, lembar kerja nanti. Oke ya? Nantinya yang akan kita pelajari itu yang pertama pembelahan sel, kemudian yang kedua organ reproduksi laki-laki, yang ketiga organ reproduksi perempuan, dan yang terakhir kesehatan dan penyakit pada organ reproduksi. Nah, yang akan kita bahas sekarang hanya tentang pembelahan sel. Pembelahan sel itu merupakan proses membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Pembelahan sel adalah proses membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih ya. Sekarang masuk ke jenis-jenis pembelahan sel. Jenis-jenis pembelahan sel itu ada 2 ya, ada pembelahan mitosis, ada juga pembelahan meiosis. Sekarang kalian akan berdiskusi di masing-masing room. Saya akan akan ada link yang saya bagi di room chat. Nah, link itu kalian masuk sesuai kelompok. Jadi kalau kelompok 1 klik link yang kelompok 1 saya mau tulis, begitu ya? Oke, sekarang kita sudah kembali, kalian sudah kembali di room besar.
Sekarang kita akan mempresentasikan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Yang pertama, jelaskan yang pertama, fase dan selepas itu. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi? Silahkan. Kalau mitosis itu identik dengan kalau mitosis tidak identik dengan Iya, oke. Terima kasih Farlan. Tadi ada tambahan dari si Farlan kalau menurutnya kalau pembelahan mitosis dia identik dengan induknya. Tetapi kalau pembelahan meiosis dia tidak identik atau tidak sama persis dengan induknya. Antara induk dan anaknya tidak sepenuhnya sama. Setuju ya? Demikian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk semua kelompok yang sudah presentasi tadi. Ya, sekarang tolong aktifkan kamera lagi. Nah, sebelum kita melakukan refleksi, coba sekarang saya ingin mengarahkan kalian, saya ingin meminta kalian untuk membuat sebuah catatan menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini. Bagaimana proses pembelajaran hari ini menurut kalian? Ya, sudah ada 1, Rahmiati. Saya merasa senang dengan pembelajaran hari ini meskipun sempat terganggu dengan jaringan ya. Jaringan jaga error ya. Oke, sudah ada 2. Cak Anwo ini lucu sekali. Perasaan saya dengan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, tapi agak terganggu sedikit karena HP jaga error. Oh, jaga error ya? Oke, next. Ada lagi. Saya merasa senang dengan pelajaran hari ini meskipun jaringan tidak mendukung. Oke, jadi alhamdulillah tadi sudah ada beberapa teman-teman kalian yang sudah menyampaikan bahwa kedepannya alhamdulillah pelajaran hari ini menyenangkan meskipun agak terganggu dengan jaringan ya. Rata-rata semuanya trouble-nya di jaringan. Hari ini kalian, saya akan memberikan tugas pada kalian. Tugasnya silakan kalian membuat kesimpulan sendiri, kesimpulan pribadi tentang pembelahan sel. Kesimpulannya silahkan mau dibuat dalam bentuk tulisan boleh, mau dibuatkan puisi boleh, atau mungkin ada kira-kira buatkan apa lagi, dibuatkan dalam bentuk ibu mau bikin TikTok boleh. Mau dibuatkan gambar dilukis, misalnya kalau si Farlan kan jago melukis, dia buat lukisan, oh ini mitosis, ini tahap-tahap pembelahan meiosis, boleh sekali. Jadi tugasnya kalian membuat kesimpulan materi pembelahan sel sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Misalnya kayak si Farlan tadi, ibu saya mau bikin lukisan pembelahan sel, silakan boleh. Kalau si Yuli mau bikin TikTok menjelaskan pembelahan sel, boleh. Terserah, sesuai keinginan dan kemampuan kalian. Batas pengumpulannya pekan depan sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum pembelajaran IPA dimulai. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, seperti kesepakatan kita tadi, silakan siapa yang ingin menutup doa pada sesi akhir ini setelah pembelajaran, silakan. Ayo. Sebelum pelajaran ini tutup, mari kita mulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih Yuli sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan ada rencana perbaikan, alhamdulillah untuk perencanaan perasaan saya saat membuat perencanaan atau membuat RPP untuk pembelajaran berdiferensiasi ini saya merasa sangat antusias dan juga sedikit was-was. Hal ini karena saya memiliki
sedikit ketakutan bahwa saya tidak bisa mengcover secara maksimal kebutuhan dan keinginan daripada murid, meskipun sebenarnya saya sudah melakukan pemetaan kebutuhan murid. Dan meskipun begitu saya merasa optimis saya bisa melaksanakan ini karena pemetaan kebutuhan murid tadi saya lakukan secara langsung, secara wawancara langsung. Jadi insya Allah itu bisa sebagai kekuatan saya untuk merencanakan ataupun membuat RPP berdiferensiasi. Kemudian untuk proses pelaksanaan alhamdulillah berjalan sesuai yang saya inginkan, yang saya harapkan, meskipun kemarin pada aksi nyata itu saya lakukan pembelajarannya secara daring yang tidak semua diikuti oleh seluruh murid, tapi alhamdulillah berjalan sesuai dengan saya harapkan dari segi konten, dari segi proses dan juga produk yang berdiferensiasi sesuai dengan yang saya rencanakan. Kemudian rencana perbaikan ke depan saya selalu berniat untuk memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi ini ke depannya supaya lebih maksimal lagi. Terlebih untuk diferensiasi proses, saya ingin memaksimalkan lagi proses diferensiasinya. Alhamdulillah dengan pembelajaran berdiferensiasi ini yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya, banyak pembelajaran yang saya dapatkan, khususnya saya menjadi lebih tahu bagaimana karakter daripada masing-masing murid saya, apa keinginan mereka, dan setidaknya saya bisa bisa sedikitnya memenuhi kebutuhan dan karakteristik dari murid-murid saya, sehingga mereka akan enjoy, mereka akan maksimal dalam menerima ataupun mengikuti pembelajaran. Semoga kedepannya saya akan semakin lebih baik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.